Halo teman-teman, kali ini kita ada di KIS Kebun Imut Sinakal. Produknya anggur ya teman-teman. Karena efek pandemi, nampaknya berkebun ini sudah mulai jadi tren gitu. Hanya kan tidak semua orang punya lahan yang besar, jadi cukup banyak orang yang memilih anggur karena mungkin anggur bisa dibuat atau ditumbuhkan begitu di space yang tidak terlalu besar, ya mungkin hanya di halaman misalnya, atau di halaman ya, yang nggak terlalu besar. Nah, nanti kita akan coba bincang-bincang dengan PIC yang ada di KIS ini, dan semoga hal ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Kebun Imut Sinakal ini ada di daerah Durensawit, Jakarta, teman-teman. Jadi lahannya tidak terlalu besar, hanya memanfaatkan space yang ada. Mungkin tidak sampai 1000 meter juga, ya. Nah, di sini dikembangkan berbagai-bagai jenis anggur, termasuk yang dari luar negeri ya, teman-teman. Dan saya lihat cukup banyak pengunjung yang membeli bibit di sini. Nah, mungkin memang mau tanam di rumah untuk kegiatan, mengisi kegiatan selama work from home ya, dan kita akan tanya-tanya kepada pengunjung maupun PIC di sini. Jadi kalau saya perhatikan di sini nih lebih kepada penjualan bibit ya teman-teman ya, dan seperti showroom aja bahwa bibit yang mereka jual itu tumbuh berbuah begitu. Jadi seperti sampel aja, karena memang areanya sama sekali nggak terlalu besar gitu. Tapi ratusan atau bahkan mungkin ribuan bibit ada di sini, dan sudah banyak orang yang tahu dan banyak orang membeli dari sini. Ini buahnya. Ini buahnya. Ya. Taldut asal dari mana ya? Mas, taldut dari mana? Dari Ukraina. Ukraina ini ya. Udah coba nggak nih? Ambil aja Bu. Tahu matang banget ya belum? Saya mau beli ininya, pohonnya. Boleh dicoba Bu, manis nggak? Manis Bu ya? Garing. Manis, Terus apa lagi Bu? asem lah, asem Asem. seger gitu. Oh gitu. Manis, asem. Mungkin kalau udah besar, Kalau udah matang banget manis. Tambah lagi tapi kali Bu. manisnya udah ada. Coba lagi. Coba lagi. Mantap juga disuruh nyoba nih. Yang rada hijau ah. Bu, saya masukin di YouTube ya. Oh, masuk YouTube ya Pak? Iya, nggak apa-apa ya Bu ya. Mantap ini. Coba kita coba nih. Awi coba satu coba. Tunggu dulu ekspresi Bu, saya belum lihat. Kalau yang hijau, Asam matang. asamnya berasa, tapi ada manisnya. Mantap ini. Garing. Rasa apa Bu? Tambah? Garing. Oke, siap. Ada lagi jenisnya. Banyak rata bibit di sana. Saya mau beli pohonnya. Yang bibitnya tadul, tapi yang udah di pot, yang udah jadi, tinggal merambat gitu. Yang kemarin saya beli Jupiter, udah merambat. Ibu tanam udah berapa lama Bu? Bulan lagi Ibu yang Jupiter udah berapa lama nanam? beli dari sini udah 3 bulan. Oh gitu. Saya bawa ke rumah, tambah subur daunnya. Mekah tuh daun, udah mau merembet ke atas ya. Masuk 4 bulan itu. Saya mau cari yang sabun aja. Yang pot Jakarta ya Bu. Polybag ada tuh. Polybag mana? Udah gede belum? Sama Mas, saya coba mau lihat juga yang taldut. Coba Taldun tadi Pak. Taldun Iya. dari Pak. Betul, betul. Itu taldun. Ini saya mau beli pohonnya Pak. Yang mana? Mana? Misalnya kita masuk Itu? Oke. Ini berapa harganya? Berapa? tahu bahwa dia Oke. sehat, gitu.
Nah, jadi suasananya di sini cukup nyaman juga teman-teman ya. Ada kolam-kolam, mereka juga sediakan tempat duduk bagi para pengunjung. Ya bisa melakukan nego-nego lah ya, berapa harga bibit, kemudian diperbolehkan juga untuk mencoba rasa dari buah yang ada. Setelah ini kita akan coba ngobrol-ngobrol teman-teman ya dengan Mbak Pur PIC yang ada di sini. Kita coba nanti belajar apa yang mereka biasa lakukan di sini ya, khususnya dalam pembibitan baik grafting maupun sambung pucuk ya. Jadi ikutin terus teman-teman. Saya sih langsung aja nih, ada contoh di depan kita. Bibit, saya nggak tahu ini bibit apa, tapi saya lihat media tanamnya beda. Yang satu pakai media tanam yang sekam bakar, yang satu bukan sekam lapuk, bukan sekam baru juga, tapi sekam lapuk. Jadi kalau secara fungsi itu is okay ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau di sekam bakar ini, kan itu ya. Fungsinya juga dia untuk menahan air, untuk menyimpan air. Jadi dia nggak terlalu kering dia kalau ini. Bisa tahan lama dia kalau sekam bakar itu. Kalau sekam lapuk ini dia cepet keringnya. Kapan kita pakai sekam bakar, kapan kita pakai sekam lapuk? Nggak ada yang tersedia aja. Ya, betul. Yang tersedia aja. Yang tersedia aja. Mbak Buki boleh cerita ya. Ini versi apa, ini versi apa, terus ini versi apa, ini versi apa. Boleh cerita mungkin Mbak Puri. Tadi kan kakak menyebutkan sambung tunas ya, sambung pucuk. Ya, sambung pucuk. Ini namanya sambung pucuk. Oh, inilah sambung pucuk. Sambung pucuk itu boleh deketin dibikin itu, sambung pucuk itu pohon lokal yang sudah jadi ya Kak, yang sudah jadi pohon dan akarnya pun sudah mapan ya, sudah kuat ya. Di dalam sini ya. Jadi kita potong di sini. Baru kita sisipkan dengan si entres impor ini. Dalam hal ini apa? Ini jenisnya ada Susana. Oh ini impor ya, impor ya. Kalau yang ini? Kalau yang ini yang disebut grafting, okulasi grafting. Oh, okulasi. Itu apa tuh yang dilakukan? Mungkin ada teman-teman yang juga tidak tahu gitu kan, jadi mungkin biar jadi pelajaran semua. Grafting itu rusoknya ini dari awalnya itu dari batang, benar-benar dari batang yang belum keluar akar, yang hanya baru bakal akar gitu ya. Yang bakal ininya ya. Jadi kita okulasi, disisipkan di lewat kulit, disayat kulit batang rusoknya itu, baru disisipkan si entres dari impor tadi. Dan ini adalah jenisnya itu ada di sini Kak. Apa ini? Ini transfiguration. Oh, trans. Iya, transfiguration. Ada nggak contohnya gitu? Nah, ini nanti kita graftingnya ini nih hasilnya seperti ini. Oh, ini nanti hasilnya akan kayak gini. Ini grafting. Ini gini, ini gini ya. Iya, grafting. Ini setelah berapa? Setelah berapa lama biasanya dari sini akan jadi kayak gini? Oh iya. Kalau kalau cepatnya dari okulasi seperti ini, grafting seperti ini, sampai dia pecah di mata tunasnya itu, dia seminggu. Kalau nutrisinya bagus, dia bisa 5 hari, 6 hari udah gini. Udah tunasnya pecah. Udah pecah. Jadi ini posisi berapa lama nih? Ini udah sekitar 10 hari. 10 hari. Cepat ya? Cepat ya? Makanya kan ini pembibitan
anggur yang lebih cepat seperti ini. Oh, ini lebih cepat dibanding ini. Bukan, dibanding biji. Oh iya ya, Ini pasti. lebih cepat. Ini lebih cepat, makanya ini yang dilakukan. Oke. Mbak, tadi Mbak ngomong nutrisi. Berarti dalamnya ini sekam lapuk doang atau ada tanah sedikit? Ada tanah sedikit. Tapi kita tak usah kasih kohe dulu, nggak usah. Kalau Sekam untuk aja. Iya. Dan sekamnya, Kenapa? persentase tanah dan sekamnya Kayaknya lebih banyak sekam Lebih ya? banyak sekam. Tanah Tanahnya sedikit aja ya? Karena Kayaknya. anggur itu butuh tanah yang poros ya, media poros. Oh, jadi tidak boleh terlalu banyak air. Iya. Terus Itu ini siram 2 hari sekali. 2 hari sekali aja. Iya, siram 2 hari sekali. Siram kita anggap udah cukup. 1 gelas aja cukup. 1 gelas. Apa satu aqua cup kecil? Iya, betul. Kok jadi sebut merek? Segini aja cukup Iya. ya? Set gitu ya? Iya, 2 hari Oke, sekali. 2 hari sekali. Sama ini pun 2 hari sekali. Mbak, misal kita beli bibit nih, Iya. saya karantina dulu di sini atau saya mau taruh di lahan langsung, suggest-nya apa yang baik? Iya. Kalau mau beli bibit itu didiamkan dulu di rumah Karantina. untuk beradaptasi ya, Karantina. paling lama seminggu lah ya. Seminggu lah ya, oke. Seminggu baru dipindah ke pot atau tanah itu. Tanah langsung boleh ya? Boleh, lebih ya? bagus, Lebih ya. bagus ya. Kalau tanah, tadi Mbak sempat bilang gimana lubang tanamnya baiknya kayak mana? Kalau tanah itu kita gali 40 kali 40. Oke. Ya, 40 kali 40 kita gali, terus lalu tabur dolomit. Oke. 2 hari. Setelah 3 harinya baru pemindahan bibit tersebut. Ini ke dalam itu. Ke dalam tanah. Tapi tetap pakai media tanam yang kita racik, yang udah difermentasi gitu. Oh, Gitu. dia tanam wajar lah, ada sekamnya, Iya, betul. ada kohenya sedikit, ada tanahnya. Iya, Cocok lah ya itu ya. Oke. Ini tadi sempat dibawa. Jadi Oh, iya. ini hasilnya ini gitu ya, Nanti bisa dibilang hasilnya gitu ya. Seperti ini. Sambung Oh. pucuk. Seperti ini. Kalau Sambung harga pucuknya lebih bagus, ya. sambung pucuk lebih bagus. Karena kan akarnya sudah ada dia di sini. Makanya lebih Cepat. cepat dia. Oh, dari segi pertumbuhan juga lebih cepat nantinya. Iya, kalau pertumbuhan cepat juga dia. Sama aja, cepatnya sama aja sih sebenarnya. ya. Cuma kalau masalah dari seperti ini bagus, maksudnya dia lebih dari bandingkan grafting ini lebih agak sulit proses pembibitannya gitu. Lebih banyak yang mati ini kan? Iya, Oh, jadi bagi para Bisa, yang mau beli bibit disaranin sih sebenarnya gini aja ya. Sambung tunas kalau Gitu ya. pembibitan tuh Jadi sebenarnya kalau mau disaranin belilah yang ini bukan karena begitu. Gini, oke. proses pembibitannya ya kan dibanding perbandingannya, maksudnya perbedaannya grafting dan sambung pucuk tunas atau pucuk itu maksudnya lebih cepat ini. lebih cepat ini. Tapi kalau sudah kita Keberhasilannya Kak, keberhasilannya di sisi kalian sebagai Iya, penjual bibit gitu. banyak orang juga belajar lebih berhasil si sambung tunas ini dibanding Sama pucuk grafting. ya. Di mana-mana Grafting, sih ya, durian, alpukat ya ya. Semua kayaknya mainnya kita begini sih. Grafting 50 ya kan, 50 grafting paling yang jadi cuma 30. Oke. Kalau ini 20 gitu. Kalau ini sih alhamdulillah 50%. oke. Bisa Lebih tinggi. lebih tinggi Lebih dia. tinggi. Oke. Keberhasilan. Oke. Nah, sekarang kalau kita tanam ini kan tadi mungkin udah disorot ya. Iya. Kalau kita tanam, nanti dia mampu merambat sampai ke atas itu kira-kira berapa bulan, berapa lama, sampai dia berbuah berapa lama, nggak apa-apa mungkin mbaknya yang jelasin. Kalau usia bibit dari usia 3 bulan ya, biasanya orang beli itu dari pemindahan pot itu sampai ke dia berbuah itu 7-8 bulan bisa berbuah. Berbuah. Siap Kalau makan itu? pemindahan, siap makan. Oke. Itu 7-8 bulan berbuah. Tapi sistemnya pruning ya kalau pembuahan itu. Apa tuh yang dimaksud dengan sistemnya pruning? Kalau Pruning pembuahan? itu pemangkasan Supaya dia berbuah, kita harus melakukan pruning. Oh, supaya dia lebih cepat berbuah Iya, begitu. betul. Terus kalau pupuknya sendiri nggak terlalu ribet ya, Nggak nampaknya terlalu ya, ribet, nggak terlalu ribet ya. hanya kotoran kambing gitu kan. Kohe lah, Kotoran fermentasi kambing, standar iya. lah ya, standar ya. Oke Mbak, kalau misalnya jenis, apa sih jenis yang paling laku? Kan di sini Pak Yatno ini kan lebih kepada penjual bibit
Iya. Ini kan, apa sih yang paling best sellernya lah, best seller? Yang paling banyak yang diminati orang ya, digemari orang itu satu Jupiter. Jupiter, itu warnanya apa? Jupiter itu dia merah. Merah ya? Nah, kalau matang pun dia jadi marun dia Oke. warnanya. Terus gede, agak gede? Kecil. Oh kecil. Kalau Jupiter itu berinya kecil tapi dari rasanya Manis? ada ciri khasnya seperti permen. Oke. Itu dia. Itu best seller, Jupiter. Kedua, Terus? ada Transfiguration. Oh ini saya si TR ini ya. Transfiguration, Coachella. Transfiguration ini warnanya apa? Hijau semu merah. Oke. Rasa manis juga? Manis. Oke. Terus yang ketiga? Coachella Warna? warna hijau dia. Hijau, manis juga tapi? Manis besar juga dia ya. buahnya. Boleh tunjukin nggak buahnya yang mana kalau sudah ada? Kalau Yang sedang ada nih. Ini apa itu nih? Scarlet Royal. Ayah boleh dicoret? Scarlet Royal. Oke, ini Scarlet Royal. Iya, Scarlet Kalau Royal. dari segi rasa, Manis dia tapi ada segarnya ya dikit. ini udah layak makan belum? Belum. Dia Berapa? warnanya marun merah. Berapa? Oh nanti dia baru berapa bulan lagi tuh? 2? Itu sebulan lagi dia. Sebulan lagi bisa baru layak makan ya. Oke, jadi banyak tipe. Kalau ragamnya ada berapa? Tadi kan saya sebutin the best of 3 ya. Yang Banyak sih. penjualannya. Kalau jenisnya, Ada akademi. maksudnya ada 10 kah atau berapa? Oh jenisnya. Jenis yang dijual di sini. ada 90 jenis. 90 jenis. 90 jenis, belum ada varietas yang barunya. 90 jenis. 90 jenis Wow. itu ada yang belum berbuah, Oke. yang gampang berbuah, sulit berbuah gitu. Oh, semua Yang, di research sama Pak Yatno. Betul. Oke. Seperti contohnya kayak Bonaparte itu, yang oranye tuh. Oh, ini Di nih sini ayah nih. Coba nih ayah nih. Bonaparte indukannya tuh di sini belum berbuah, Kak. Oke. Gitu. Susah. Jadi varietas bisa. anggur kebun imut Sinakal. Iya. Semua ini impor. Impor semua. Oke, semua ini import ya. Jadi anggur memang di Indonesia varietas lokal nggak ada ya? Varietas lokal, kalau lokal kan asem. Oh gitu. Asem justru. Tapi yang ada ya. Ada. Tapi ada dan Tapi- itulah yang dijadikan ini dong. Rustok. Oh, iya. Seperti Sunny Dolce tuh dia nggak cocok di Indonesia. Sunny Dolce tuh yang warnanya merah. Itu ya. Kayak cherry ya. Artinya Pak Yatno coba buat tapi tidak Belum. berhasil kah? Tidak berhasil. Tidak Kalau berhasil. misalnya dulu ngambil dari luar negeri, apakah ditanam dari biji atau Kalau di luar negeri itu yang dibawa teman-teman? oh, bawa kan yang seperti- temen bawa itu entres. Oh, gitu. Entres seperti ini nih, entres batang. Iya, dapat Kita awal beli. dari mana sih beli? Reseller ada resellernya. Oh, Gitu. beli dari sana. Oh, beli entresnya. Iya, Lalu iya. dibibit tuh. Lalu dibibit di sini. Iya, iya. Oke. Nah, teman-teman ya, yang nonton YouTube channel kita nih, kita lihat di sini banyak sekali pembibitan yang dilakukan oleh Pak Yatno. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau mencoba untuk berkebun anggur ya, karena kalau kebun anggur ini saya rasa di rumah juga bisa. Gitu kan ya, Iya. Mbak ya? Yang nggak ada lahan bisa pakai pot. Nggak ada. Tangan, Iya, gitu betul. Di jadi Halaman kecil juga bisa. nggak perlu harus punya lahan yang luas, iya, ribuan meter, nggak usah. Jadi di pekarangan aja kita bisa buat. Nah ini kalau kita lihat di sini sih Pak Yatno bikinnya kayak ada baja ringan ya. Iya, baja ringan. Tinggi berapa nih ayah kira-kira? 3, 2, 3, 2,5 meter. 2,5 meter ya dibuatkan. Jadi nanti si anggur kita bisa merambat. Nah di atas itu ada plastik UV Plastik ya. UV. Harus itu ya Mbak. Itu harus kalau skala kebun ya, karena kan banyak yang kalau untuk skala kebun tuh. Kalau di skala Kalau rumahan, untuk rumahan boleh nggak pakai? Oh, boleh, Itu, nggak itu pakai. tergantung masing-masing yang tanam ya. Kak. oke. Gitu. Enggak, takutnya kalau nggak pakai nanti dia kebakar lah apalah. Ada isu begitu nggak? Enggak ya. Paling orang tuh wanti-wantinya hujan. Karena dia sendiri tidak suka Hujan, air ini iya. ya. Dia tidak Berjamur, boleh soalnya. berjamur ya. Oke. Jadi kalau saya sih saran even di rumah sih ya bikin aja lah ya Iya, gitu. Kalau betul. kita masih Pakai kecil plastik kan, UV atau Plastik UV. fiber transparan ya. bisa Fiber ya. transparan Oke. bisa. Nah, jadi Asal jangan pakai paranet aja. paranet Kalau karena paranet itu bolong. meredupkan ya, meredupkan jadi Meredupkan kurang sih. matahari. Jadi dia tetap butuh matahari sebenarnya, Iya, hanya benar. jangan sampai kena air gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak kena air. Iya. Oke, kalau pupuk saya rasa juga nggak terlalu rewel Iya. kayaknya. Rewel nggak sih Mbak? Ini nggak terlalu rewel lah ya. Nggak juga sih. Nggak terlalu rewel ya.
Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin banyak work from home, betul ya Mbak? Betul. Lebih banyak kita di rumah, yang mungkin tadinya macetan di jalan, sekarang lebih banyak ada di rumah. Kayaknya bertanam anggur bagus, lebih menarik gitu sekarang. Menarik nih untuk ini, karena cantik juga kan, dia jadi merambat di atas. Bisa kita nikmati bisa buahnya kita nikmati juga. buahnya. Betul. Tapi berasa nggak Mbak penjualan bibit semenjak pandemi COVID ini meningkat? Berasa nggak? Iya. Meningkat atau malah turun? Meningkat ya. Nah, berarti Meningkat. terbukti nih bahwa sejak ada pandemi COVID, lebih banyak orang mulai mengarah ke pertanian gitu ya. Meskipun hanya memanfaatkan lahan yang ada di rumah gitu. Yang Menarik sudah sekali sih. tanam alpukat pun dia beralih ke anggur. Anggur Karena gitu dia ya. menunggu alpukat lama ya. Betul. Alpukat bisa 2 tahun lebih ya, bisa 2 Lama, tahun. jadi gitu. dia beralih ke anggur. Pengen cepet ininya. Iya. Terus apalagi nih Mbak info-info yang harus mungkin diketahui supaya kita berhasil gitu loh. Kalau anggur ini dia Karena kan bibitnya juga nggak murah. Iya, betul. Bibitnya nggak murah. kalau anggur ini satu intinya yaitu kesabaran. Jangan berfokus cepat buah. Jangan. Oke. Butuh kesabaran untuk merawat si anggur tersebut ya, pohonnya tersebut ya. Terus jangan terlalu banyak dia untuk penyiraman 2 hari sekali aja. Cukup. Terus jangan banyak pemupukan yang pakai segala macam-macam pupuk ya. Nggak usah. Dari kimia gitu kan. Oh, tidak usah. Iya, Baik. Hanya gitu organik aja. ya, Iya. disarankan organik. Jangan banyak-banyak macam pupuk gitu yang Oke, dipakai oleh oke. anggur itu. Gitu aja sih. Itu aja ya. Yang penting kita sabar aja kalau anggur. Oke. Mbak, bocorin dong. Tiap hari bisa keluar berapa banyak bibit nih? Aduh. Tiap hari banyak nggak? Banyak nggak sih? Tiap hari ada ya? Ada, alhamdulillah. Ada yang datang ya? Ada. Sabtu Minggu lebih Kalau banyak. untuk berapa keluar bibitnya kita nggak hitung. Oh, nggak itu. Pokoknya saking kita banyaknya keteteran juga ya. Keteteran dulu ya. Iya. Keteteran kita. Tadi kan bikin bibit baru kan, harus selalu bikin bibit Iya, baru. selalu kita harus benar-benar setiap hari tuh harus grafting terus, sambung tunas terus. Keteteran ya. Betul. Bikin ini, masukin media tanam itu. Kalau seperti itu dari mana ngambil apa? Ininya nih. Rustok. Nah itu rustok yang ini kita butuh untuk cari juga ya, beli juga. Beli juga ya. Ada juga yang Iya, sediain ya. ada juga yang sediain. Ini sumbernya dari mana sih? Berarti kan dari maaf. Dari mana sih? Dari mana, Mbak? Dari sininya kah atau mana? Dari Itu batang lokal ini. Iya. Kalau ini itu batang lokal seperti ini yang sudah menjalar ini. Terus yang boleh diambil bagian mananya? Kalau untuk lokalnya kan batang-batang ininya yang kita nanti untuk dijadikan rustok. Enggak, maksud saya apakah yang harus dari bawah yang ada ini Enggak, doang? juga Tengahnya bisa nanti dia tumbuh juga akarnya? bisa. Di Serius? sini. Ini kita pangkas ini, misal ini lokal ya. Misal ya, kita lokal, kita ceprot gitu, kita potong. Potong sini kita potongin. Jadi kita tancapin situ. Segede-gede gini. Nah, prosesnya itu kita rendam dengan rutop. Perangsang akar dulu. ZPT, Grauton, ZPT, terus lalu kita pendam ke kokopit untuk dijadi apa ya? Untuk keluar bakal akar. Berapa lama direndam sama Grauton? Apa sih pakai mbaknya pakai apa? Rutop. Pakai rutop itu Tapi ZPT kan? ZPT. Direndam berapa lama? Rendam cuma berapa menit? Paling Setengah jam? 20 menit. Oh, ya. 20 menit, oke. Itu nanti kita tirisin baru langsung kita pendam ke kokopit itu. Kokopit, masukin Kokopit, kokopit. iya. Udah dipendam aja. Kalau Lama dia di situ. bagus, Di kokopit berapa lama? seminggu udah keluar bakal keluar ya? akarnya itu kalus. Itu baru kita grafting langsung kita taruh seperti ini, tancepin ya. Misal ya Mbak, misal ini pura-puranya lokal, Iya. udah sepanjang ini, bisa kita gunting jadi, kita bisa potong jadi 10, 20 gitu kan ya? Bisa, tergantung kalau ini sih Panjangnya, lebih ya. ya maksudnya tergantung panjangnya gitu ya. Betul. Tergantung panjang. Boleh kita lihat nggak? Boleh. Ya, Iya. kita kesana yuk. Jangan, iya. situ aja, Sini kasihan aja mereka. deh, di situ berantakan. Sini aja Oh. kita. Nih di meja sini. Oh boleh. Sandi, Neng sini Neng. Punten Mas, buat pengetahuan ya kan. Si mbaknya apa si itunya salah satu aja tuh. Ayo, Jangan grogi ya. Neng. Sandi mau buluk.
Ini apa ini? Ini kokopit. Oh, ayah sini dong deketin. Ya, sama-sama. Sama mbaknya. Oh, di mana duduknya nih? Dai. Ah, sini aja. Coba mbak, sini sorot deket ayah. Nih. Ya, satunya Jadi ada yang gede. inilah si kokopitnya Iya, ya. betul, itu kokopit. Setelah kita rendam ZPT, taruh aja di sini Iya. di kokopit ini. Mbak bikin kokopit ini gimana caranya? Kalau itu kan kita beli ya, pesan. Nggak mau Sabut pusing ya. kelapa. Sabut kelapa Iya. doang kan sebenarnya di Iya, iniin betul. kan. Kita ada pemendaman di sana tuh. Oke. Besar itunya. Terus? di pot. Ditaruh setelah kelihatan ada bakal akar. Tuh bakal akar. Ini namanya. Ini Iya, itulah bakal akar. bakal akar. Ini udah keluar akar. Ini udah keluar akar, ini bakal akar. Oh, jadi udah bisa lah nih kita lakukan Iya, gitu ya. Ini lakukan sekarang untuk masnya mau grafting. bikin apa? Jenis apa? Jupiter. Jupiter. Oh, tapi udah ya itu ya udah dilakuin ya. Udah di. Saya mulai dari awal dong, Iya, nanti ya. mulai Situ ya dari awal ya. Ini direndam berapa lama di situ? Seminggu. Kalau dari pemendaman itu kita di situ ya ada untuk pemendamannya. Seminggu biasanya udah tumbuh Seminggu ya. udah keluar bakal akar. Bakal akar ya. Oh, ini udah jadi nih ceritanya. Ini tadi grafting ya? Crafting. Oke, coba Mas mulai dari awal Mas. Entres. Oh, entresnya. Ini entresnya ada berapa mata nih? Satu satu aja. Kalau gagal? Gagal kan ada yang lain. Gagal ya gagal nanti Enggak maksudnya nggak mau biarkan dia ada satu atau dua, ada tiga. juga. Jadi kalaupun ini gagal, yang Bisa, ini ada bisa. Bisa dua juga. ini apa nih Tapi ceritanya? Oh, ini entres. entres. Ini yang namanya entres nih. Oke. Ini entres Jupiter namanya. Oke, coba Mas, deketin ayah. Ya, Boleh nggak saya lakuin? boleh, boleh. Tapi harus hati-hati. Soalnya tajam. Bisa nanti tangannya malah yang ke ini ya. Ya, itu teteh. Jangan. Tapi kan pengen belajar. Jangan ya? Tajam soalnya. Iya, Kita lihat aja. Entresnya Kadang-kadang- sini aja nih. Kadang-kadang kalau nggak nyoba kan ini ya, kayaknya ada yang kurang gitu. Di bawah aja, di bawah aja. Kalau ini hanya air biasa dia. Di bawah aja, nanti entresnya kita naikin ke atas. Dia biar nggak kering ya. Yang itunya, Coba. ini tanda akarnya. Mana? Ini Bakal kausan, akar. bakal akar. Udah sebentar. Oh, Halus jadi dia udah kayak ada, maaf kata, udah jadi kayak agak bulat gitu ya. Itu sudah dianggap sebagai bakal akar ya? Oh, oke. Nah itu yang di maaf. Ini apa nih? Ini lokal dia harus dibuang nggak apa-apa. Harus dibuang. Itu nggak ini ya, nggak, bukan itu yang kita mau ya. Iya, betul. Jadi Terus? nanti waktu-waktu kalau tanam itu tumbuh lagi kita buang lagi Kak. Kenapa dipotong? Kenapa Mas potong? Oh, biar panjang. Simpel aja ya jawabnya. Ya ampun, saya kira ada yang terlalu ilmiah gimana gitu. Biar mungkin Dipotong juga dia biar nggak Getah. kotor. Iya. Ini kan kotor. Kering. Nah, nih teman-teman ya, saya angkat lagi di entresnya nih. Nah, kenapa? Oh, itu udah dibuat nih. Kebesaran enggak? Di tengah-tengah ini. Coba Mas, kayak mana Mas memilih entres? Intinya Mas semua bisa dipakai ya. Saya nyari itu Kak. Oh, oke. Ini yang mau kita pakai. Ini yang kita pakai yang panjang yang buat di Oh, di itunya. Deketin kali ya. Oke. kita di tengah-tengah. Oh, ditaruh di tengah. Ini grafting ya, grafting. Oh, grafting, betul? Betul ngomongnya saya Mas, grafting, betul ya? Oh, karena dia kecil di tengah. Kalau dia agak besar di samping. Dia besar kayak gini di samping. Oh, oke. Ini teman-teman, karena dia besar,
Dia di samping. Tapi karena ininya kecil, Masnya mau taruh di Di tengah-tengah gini, ininya harus sama sayatannya. Oke, kiri kanannya sama ya. Kalau ini harus panjang yang ininya, yang belah sininya. Oh, karena dia besar aja ya. Wah, saya diajarin membibit loh ini. Nanti saya semoga bisa ahli membibit. Oh, dimasukin, diselipin. Iya. Oke, kemudian ditutup plastik ya. Wah, banyak juga ahli nih. Senior saya. Yang ngajarin ya. Iya. Oke. Oke. Ini nggak boleh kena air nih. Iya. Nggak boleh kena air, nggak boleh kotor gitu. Tapi kita taruh aja di sini. Iya. Sampai berapa lama, Mbak? Dia sampai wahnya ada. Maksudnya dalam posisi kayak gini? Itu bisa langsung Bisa langsung ditancap. Oh, tancap di media. Iya. Oke, kalau itu dengan plastik, kalau yang atasnya, Ini plastik kali wrapping. wrapping plastik Ini atas. parafilm. Atasnya parafilm. Apa tuh profilm? Biar elastis dia plastiknya. Biar dia Oh. bisa nonjok si mata pesnya. Apa namanya teh? Nembus. Nembus. Oh. Pada saat nanti dia sudah mulai mau tumbuh, karena plastik ini Elastis. tidak keras, elastis, dia bisa keluar, dia bisa Iya, nerobos betul. gitulah ya. Apa tadi namanya? Parafilm. 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 Oh. Minta satu ya? Ya. Nah, ini dililit. Sebenarnya karena proses ini apa namanya bukan di lahan gitu maksud Ya. saya ya. Kalau kayak kita top working durian kan harus di lahan gitu ya. Kadang-kadang kan ada hujan mungkin jadi bisa nggak jadi gitu. Tapi Ya. kalau ini sih sebenarnya kita kan tertutup gitu semuanya. Potensi untuk jadi besar sih sebenarnya ya, benar. besar ya. Maka kadang dia kendalanya itu graftingannya kalau kotor, dia tuh harus steril juga dia ini. Oh, kalau kotor dia nggak mau ya. Nggak mau dia. Terus kalau dari medianya juga, jadi banyak. Banyak juga faktor yang Kendalanya. menjadi kegagalan Betul. ya. Oh, oke. Jadi tiap hari begini aja ya, Mbak? Iya, betul. Jadi harus ketutup semua dia. Oh, jadi kita bisa pakai sampai beberapa ya? Iya. Mana tadi yang masnya terakhir? Ini. Ini teman-teman ya, jadinya kayak gini. Ya, ini diselipin di tengah. Yang ini pakai wrapping ya tadi ya, yang atas Iya. pakai, yang ini pakai wrapping. Betul ya saya ya, pakai Iya. wrapping, yang di sini pakai parafilm Parafilm. tadi. Terus ini kayaknya ditutup lagi sama Iya. oh, Kalau ini itu kan untuk Inisial. inisial aja ya, oh, untuk hanya membedakan ya supaya wrappingnya kita nggak tahu. lepas juga dia. Oh, supaya wrappingnya nggak lepas juga. Gitu. Wah, udah lengkap banget nih harusnya sih. Berarti di dalam sini ada airnya juga gitu ya? Tidak, Tidak. Enggak, ini kalau paling pakai aja. kita siram aja Lembab tuh, ya. Oh. biar nggak kering. Ini kok COVID murni kelapa atau Kelapa. sabut kelapa atau dikasih apa-apa sih? Sabut kelapa aja dia udah kelapa. Tapi di Kokopit. hancurin ya. Iya, udah digiling kayaknya. Jadi sebenarnya Sudah ini siap masuk di polybag. Iya, betul. udah siap Sama ditancepin di polybag. polybag ya. Jadi ini beli juga kokopitnya, ininya pun kita beli, Iya. entresnya pun. Kita ngambil dari sini. Oh, kalau entres karena udah banyak Iya, dari sini. betul. Awal-awal baru beli yang Iya. ya untuk awal ya. Jadi kan di sini indukan yang sudah berbuah ya. Iya, iya, Gitu. iya, Dijamin iya. nanti berbuah juga dia, insya Iya, Allah iya, ya, iya, yang iya, bagus. iya. Gitu. Sama seperti cangkok kan gitu ya Kak. Sebenarnya Harus sih. cangkok tuh harus benar-benar yang udah berbuah kan, gitu kan. Indukannya gitu baru dicangkok. Teorinya gitu ya. Iya, bagus sama, ya. itu gitu. Iya, iya, betul. Jadi indukan yang sudah berbuah gitu kan. Jadi tiap hari bisa kelar berapa tuh kayak gitu tuh ayah, coba disore tuh tiap hari tuh dapet segitu tuh ya. Banyak.
Kalau grafting paling kita paling sedikitnya 100 ya. Sehari Sehari di target tuh ya. grafting, Kalau sambung pucuk, Kalau sambung pucuk sih kita paling banyak itu grafting, Kak. oh lebih banyak grafting. Paling banyak grafting. Kalau sambung pucuk ya kalau misalnya lagi nggak ada ini ya. Kenapa emang grafting? Karena lebih mudah menurut saya kayaknya. Kalau sambung pucuk emang apa sih dia yang ini sampai harus kayaknya kalian lebih jarang melakukannya gitu loh. Ya. Kenapa? Kalau grafting itu kadang orang senangnya yang grafting dari bibit yang grafting ya dibanding yang tunas, sambung tunas gitu. Bukan karena interestnya beda, bukan. Iya, mungkin melihat dari itunya, Kak, tapi sebenarnya sama aja. Sambung pucuk. Tapi menurut kalian lebih bagus itu. Oh, tapi konsumen lebih suka ini. Iya. Iya. Tapi kalau harga yang penting beda nggak? akar. Kalau harga sama aja sih, Kak. Harga sama aja. Iya. Coba disebut Mbak harganya biar. Harganya itu di sini standar 150, ada yang 200, ada yang 300 sampai ada yang 1,5 juta ya. Berarti Itu yang 150 itu yang mana tuh dia tuh? Yang baru-baru kayak mana tuh? 150. Itu kalau 150 ada jenis bibit itu ada akademik, Jupiter, Transformation. Oh, jadi lebih ke jenis bibit. Ini kah dia 150.000? Iya, betul. Oke, ini 150.000 teman-teman. Kemudian yang naiknya lagi ada yang seperti Susana ya, ada yang 200. mana tuh? Di sana 200. Cuma lagi kebenaran bibitnya habis. Oh, bibitnya habis. Kalau yang ini? Ya, kalau yang itu masih sebulan ya, Kak. Jadi sebenarnya belum kita jual belikan gitu. Tapi kalau orang jadi yang kita jual belikan itu setelah umur 2-3 bulan. 2-3 bulan. Oh, yang atas itu baru sebulan, teman-teman. Tolong disorot ayah yang atas ini. Ini baru sebulanan. Jadi mereka belum jual. Nah, mereka akan jual kalau sudah berusia 2 atau 3 bulan. Ya. Oke, Mas, silahkan dilanjut pekerjaannya, Mas. Jangan jadi terganggu sama kita. Mbak, tadi ada yang sampai 1,5 juta. Kasih lihat dong, Mas. Yang mana? Kasih lihat dong, Mbak. Yang mana? 1,5 juta nih. Yang Kak, mana tuh? Nih, yang ini nih. Oh, maaf, salah. Ini jenis Variegata. Apa? Variegata. Jenis anggur Variegata. Dia mahalnya di sebelah mananya rasanya yang memang varietasnya memang mahal. Varietas Jadi anggurnya nanti buahnya kayak apa? Buahnya itu saya belum lihat ya, mungkin Bang Yato yang paham, yang lebih paham buah si Variegata ini. Ada lagi Ruby Roman. Jadi lebih ke varietasnya. Ya? Varietasnya memang mahal. Apa tadi namanya? Variegata. Coba kita lihat di sini. Mana dia? Kalau Variegata di situ nggak ada, Kak. Oh, nggak ada juga. Nggak ada gambarnya di situ karena dia jenis baru ya, jadi nggak masuk ke situ. Terus kalau tadi yang Mbak bilang ada 3 sambungan, harganya 1,7, yang mana tuh? Ini ada sih. Wah, harganya lumayan loh, teman-teman. Tapi ya kalau memang itu tinggal disesuaikan lah ya. Kalau harga nanti bisa di. Oh, ini. Kenapa dia sampai 1,7, Mbak? Coba jelasin. Di sini ada 3 jenis ya. Ini ada Giant Grande, ada Taldun, ada satu lagi Sensasional. Ini. Sensasional nih, baru segini. Ini satu pohon ini ada 3 varietas, 3 jenis. Tapi ini satu pohon, bonggolnya satu kah? Satu. Ini. Iya. Oh, satu. Berarti awalnya ini kita sambung pucuk. Iya. Oh, oke. Udah berusia berapa? Kalau ini sudah 3 bulan. Mbak, ada uletnya tuh. Iya, kalau itu kaki seribu nggak mengganggu. Oh, itu kaki seribu. Tidak mengganggu tanaman. Oke. Tapi dia mahal sekali. Jadi varietasnya yang mahal ya, bukan soal sambung pucuknya ya, tapi varietasnya yang mahal. Wow. Oke. Ini kalau gini lebih baik dipindahin ke lahan atau lebih baik di sini aja? Kalau misalkan ada lahan, bagus di lahan. Bagus di lahan ya. Iya. Gitu. Tapi gimana mindahinnya udah dalam pot? Bisa, Kak. Belah potnya. Mungkin itunya cangkul. Iya, dibelah. Direlakan lah potnya ya. Potnya kita relakan. Ya. Tapi kalau segini juga udah cukup sih sebenarnya. Mungkin 5 bulan lagi dia sudah merayap-rayap dong. Iya, betul. Ini kalau misalnya ini Mbak ya,
Sini Mbak, silakan Mbak. Ini usaha pohon berapa tahun ini sampai batang segede ini? Ini ya. Yang ini, iya. Nah, yang ini 2 tahun setengah. Oh, Seusia kis kebun imut Jadi lokal awalnya anggur. kosong dulu tanah di sini gitu ya? Iya, dulunya ini lahan terbengkalai ya. lahan tidur lah ya. Pembuangan sampah itu. Oke. Jadi ini apa varietasnya nih? Ini akademik. Akademik itu hitam. Oh, Nanti hitam. ini 2 bulan lagi. Itu sekitar 2 minggu nanti deh. Oh, 2 minggu lagi. Ini juga akademi, masih akademik. bukan? Iya akademik. Ini akademik banyak kalau akademik dia. Tapi secara harga kayaknya nggak terlalu mahal ya. Nggak mahal, Dia lah yang 150.000 Iya, itu tadi ya. Oh, jadi memang varietasnya teman-teman yang memang mahal. Ayo silakan, apa lagi yang kita mau kasih lihat? Apalagi Mbak, mungkin ada yang unik-unik. Oh, ini udah ada Ini yang ada nih Julian namanya. Julian. Ini ada Julian. Ini sama seperti yang dijual di toko-toko gitu ya, supermarket itu. Iya ada. ini belum matang. Ini Julian. Ini dia Julian ini ada semu merahnya kak. Tuh, tuh ada semu merahnya dia. Tuh kuning semu merah. Ini kalau diicipin pasti masih ada rasa masamnya sedikit. Jadi nanti kalau dicicip biar manis nanti 2 minggu lagi kali. Dia seminggu lagi. Seminggu lagi. Ini juga udah empuk dia kak. Udah. Kalau kakak coba mau icip bisa kak. Tuh warnanya semu merah. Coba kakak cari petik sendiri biar. Iya saya soalnya nggak makan. Tunggu. Wow. Satu lagi. Iya, satu lagi. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Baik sih Mbaknya. Manis. Ada ketutnya dikit. Enak. Tebel tadi. Kita kembalikan kepada pemiliknya. Nah ini sendiri Ini grafting. graftingnya kalau kayak gitu ya graftingnya. Tapi kok gede banget itu. Iya, gede ya ini. Kalau ini indukannya bukan yang ini kak, tapi nah tetap di tanah. Maksudnya? Ini pohonnya si Julian ini. Iya, tapi maksudnya ini apa ya? Kalau yang ini, Iya. kalau ini bonggolnya besar ya. Iya, dapat dari mana ini? Ini Alfonso, jenis Alfonso Bali. Ini. Oh sebentar, yang tadi itu dari sini ya? Iya. Nah ini si indukan Julian itu. Kalau ini dia baru ke sini belum Iya, ya? Belum belum. ada apa-apa ya? Belum. Mbak, kalau ini terjadi kenapa? Kena penyakit kah apa? Iya penyakit itu. Apa tuh dia? Ini Kenapa? jamur nih. Apa tuh? Ini bisa tadinya kena hujan nih. Ini harus disemprot fungisida. Ini kalau enggak kita potong nanti. Dipotong, dibuang. Biasa pakai apa kalau fungsi di antrakol? Fungis antrakol. Pakai fungsi di antrakol. Bisa ya? Tapi dosis rendah. dia. Rendah aja ya. Ya kayaknya karena nggak ketutup ya, Iya, betul nggak kena betul. hujan ya? Makanya kan alangkah bagusnya ditutup gitu. Ditutup ya. Jadi rata-rata yang daerah ketutup ini lebih pertumbuhannya lebih bagus. Iya. Lebih baik, lebih terjaga Tapi ya. enggak juga sih, kadang suka ada jamur. Karena apa? Di sini udah dikelilingi banyak pohonan ya kak, benar-benar. macem-macem gitu. Terus kurang matahari, kadang suka numpuk gitu kan. Jadi kalau anggur ini nggak perlu dia daunnya banyak kak. Ini dibungkus supaya Ini biar nggak diserang kutilang. diserang Banyak kutilang, burung. burung. Tadi yang baru tuh yang mati 3 orang itu. Kepala hitam. Kutilang. Kepala hitam. Wah, tapi masyarakat sini udah tahu dong bahwa di sini ada pusat anggur Ada. gitu ya. Banyak. Banyak, ada nggak daerah apa namanya pertumbuhan contoh perkebunan yang lebih ini yang dari binaan dari sini? Oh, kalau binaan dari sini ada Pade Blendo tuh yang di Jakarta Utara tuh, pom bensin ya. Dia dari sini. KAJ juga. Arah yang lebih luas gitu ya. Kalau lebih luas sih enggak juga sih. Dia. Karena mungkin ditanam di karangan aja begitu Iya. ya. Jadi Pak Yatno ini lebih fokus sekarang ke pembibitan. Pembibitan. sih. Pembibitan. Beliau nanti akan buka di Pulau Gebang. Pulau Gebang. Tapi nggak gede juga sebenarnya ya. Cuman kalau untuk ukuran Jakarta ya gede lah ya, kalau 1000 meter gitu ya. Iya. Cuman kalau mungkin untuk Lebih ukuran besar kita dari sini ya. sini ya. Kalau Tinggal untuk tunggu peresmiannya. betul. Kalau untuk biasanya kita punya kebun kan biasanya
wah segede-gede apa gitu kan. Tapi kan ini lebih fokus ke pembibitan gitu. Tapi ada nggak Mbak yang ngajak Pak Yatno untuk bikin kebun lebih besar misalnya, yang bibitnya diambil dari sini, tapi ada kebun ya, skill kebun ya, ada ya? Udah ada ya? Banyak ya. Dia bertanam luas ya, bibitnya ngambil dari sini. Iya banyak. Oh ada ya? Boleh dong sekali kita review yang betul-betul udah ambil bibit dari Pak Yatno, terus dibina oleh Pak Yatno, tapi dalam skala kebun gitu loh maksud saya. Ada itu daerah Jonggol, ya? Garut, ada di Pandeglang, banyak. Oke. Nah teman-teman, itu bincang-bincang kita ya di kebun Kis ini. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman yang di daerah Jabodetabek. Jika ingin berkunjung juga bisa ke sana untuk membeli bibit anggur di sana dan bisa berbincang-bincang dengan Mbak Pur ataupun bertemu dengan Pak Yatno nanti di sana. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Sampai bertemu di video kita selanjutnya.